wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sa'adan fi sabilillahi khairum minas sholati fi masjidil haram wa fi lailatul qadar. Sesaat kamu diam, sesaat kamu memikirkan kebesaran Allah, sesaat kamu merenung mewujudkan cinta kamu kepada Rasulullah, lebih baik daripada kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh, keren kan? Jadi di bulan puasa ini ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Semua orang Islam berduyun-duyun berusaha agar mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Oh, ada yang itikaf di masjid, ada yang pokoknya semuanya sedang berjuang. Nah, kita sesaat saja ini ya berpikir kebesaran Allah itu lebih baik daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita manfaatkan waktu ini. Pada yang bagian cerah ini saya akan bercerita. Ya, mungkin ada yang pernah dengar cerita saya, ada yang belum. Yang belum, yang sudah ya pura-pura belum. Yang belum, yang pura-pura sudah dengerin ya. Oke, saya bercerita. Ada orang tua, orangnya sudah tua dan mau meninggal. Dia punya anak 3. Anaknya yang pertama namanya Harben. Siapa tadi? Harben. Anak yang kedua namanya Anis. Anak yang ketiga namanya Amsol. Bapaknya karena sudah tua renta ini mau meninggal. Lalu dipanggillah anak-anaknya tadi. Anak yang pertama ini selama hidupnya bapaknya ini berjuang. Anaknya ini disenangi, dicintai, berkorban habis-habisan demi anak yang pertama. Anak yang kedua biasa-biasa saja. Anak yang ketiga dicuekin, nggak dipeduliin. Pokoknya nggak dipeduliin. Anak yang pertama dipanggil sama bapaknya, anakku, kamu selama di dunia ini bapak sudah berjuang buat kamu. Lalu kamu saya tanya, nanti kalau bapak meninggal, apa yang akan kamu lakukan? Bapaknya berharap itu akan jauh lebih bagus, ya kan? Apa jawab anaknya? Bapak kalau mau meninggal, meninggal aja. Sadis gak? Kurang ajar gak? Kurang ajar banget ini anak. Bapak kalau mau mati, mati aja. Kan orang harus mati, Pak. Masa bapak mau hidup selamanya? Repotin bapak nanti. Masya Allah. Wah, anak durhaka, ya kan? Aduh, bapaknya lalu sedih. Selama dia berjuang untuk anaknya yang pertama tadi, bapaknya gak dipeduliin nanti kalau sudah tua dan renta dan meninggal. Udah bapak mati-mati aja. Lalu sedih, lalu dipanggil anak yang kedua. Namanya Anis tadi. Anakku, nanti kalau bapak mati, apa yang akan kamu lakukan? Kata anaknya yang kedua tadi bilang begini, bapak nanti kalau mau bapak mati, bapak akan saya mandikan, saya kafani, saya sholatkan, lalu saya kuburkan, saya antar ke kuburan, kemudian dikubur. Sudah selesai pak, saya pulang semuanya. Gak mungkin kan saya nemenin bapak di kuburan terus. Agak menyenangkan jawaban si bapak tadi. Wah, masih agak sedikit reda. Terus anak yang ketiga dipanggil, yang selama hidupnya nggak diperhatikan, dicuekin, minta apa nggak dibeliin, terus pokoknya di nomor 3-kan dan nggak dipeduliin. Dipanggil, anakku, nanti kalau bapak meninggal, apa yang akan kamu lakukan? Jawab anaknya yang ketiga ini, nanti kalau bapak meninggal, bapak akan saya temani, mau di kuburan, di alam barzah, di alam akhirat, sampai nanti bapak saya antar sampai masuk surga. Bapaknya lega ini, tapi dia menyesal. Kenapa? Kamu yang selama ini gak saya perhatikan, kenapa kok kamu malah memperhatikan bapak? Nah, kira-kira kamu ini jenis anak yang keberapa nih? Pertama, kedua, apa ketiga?
Kedua, nanti kalau bapaknya meninggal dikirim aja ke dikafani, sholatkan, dimandikan, dikuburkan, selesai, dah ditinggal. Ada tugas satu lagi yaitu didoakan. Nah, semua yang mendengarkan cerita saya ini adalah tamsil. Tahu tamsil? Ibarat cerita, istilahnya kayak semacam dongeng. Anak yang pertama tadi namanya siapa? Harben. Harben itu singkatan harta benda. Jadi kalau bapaknya tadi, ini kalau orang tuamu ini kalau sudah mencari harta, ya kan, berkorban dia, mau panas, mau hujan, mau terik, dia tetap berangkat kerja, ya kan, karena biar dapat uang. Uangnya buat apa? Kalau kamu nonton TV, di TV ini ada TV, maka dia pengen punya TV dibawa ke rumah. Ada lemari, pengen punya lemari. Ibaratnya apa yang ada di dalam TV itu pengennya dibeli semuanya, dibawa ke rumah. Berjuang di bapak kamu, bela-belain biar punya harta banyak, harta benda. Kalau nanti bapak kamu mati, nanya sama benda-benda tadi, nanti kalau bapak mati kamu mau ngapain? Bapak mati-mati aja. Karena apa? Cuman harta benda. Lalu anak yang kedua tadi singkatan dari Anis, singkatan dari anak dan istri. Udah pasti kamu, ibumu dan kamu dipanggil sama bapakmu mau meninggal ibaratnya. Lalu ditanya, nanti kalau bapak meninggal bagaimana? Anak dan istri pasti akan menjawab, nanti kalau bapak meninggal akan saya mandikan, saya sholatkan, saya kuburkan, dan saya kafani. Setelah itu kami semampunya akan doakan. Ya, namanya anak istri. Lalu ya udah selesai tadi dikubur, ditinggal. Loh, kemudian ada anak yang ketiga yaitu amsol. Artinya apa amsol? Amal soleh. Nah, amal soleh itu adalah semua bentuk amal yang diamalkan oleh bapaknya tadi selama di dunia. Sholat, zakat, puasa, haji, mengerjakan amalan sunnah, sedekah, berbuat baik. Itu adalah amsol, amal soleh. Nanti kalau orang tua ini mati, meninggal, maka amal soleh inilah yang akan menemani dia dari kubur, di kuburan, di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat, sampai menuju Shiratal Mustaqim, sampai diantarkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama kalau bapak kamu itu misalnya di dunia waktunya sholat nih, kemudian dia nggak sholat, waktunya dia sedekah, dia nggak mau sedekah, tapi pengennya beli aja terus. Nah, ini nanti rugi ketika mau mati. Nah, kemudian ada seorang ustadz atau seorang ibu-ibu bertanya sama ustadz begini. Ini yang nanya ibu kamu, tapi yang ditanyakan tentang kamu. Ibu kamu nanya sama ustadz begini, Pak Ustadz, kalau anak saya dengar adzan, saya nih adzan, kemudian anak saya tidur, lalu saya bangunin nggak mau, apa tugas saya? Lalu ustadznya jawab lagi, nanya lagi ke ibu tadi, Bu, kalau seandainya rumah ibu kebakaran, kemudian anak ibu sedang tidur, kira-kira anak ibu bangunin apa didiamin? Pasti dibangunin, ya kan? Gak mau bangun juga karena kebakaran, kira-kira diapain lagi? Ditarik apa? Udah biarin aja deh, hangus dulu gitu. Biarin hangus. Hah? Pasti ditarik, ya kan? Kamu tetap susah, ibu masih ngantuk, Bu. Ambil aja air. Yang diserahin bukan airnya, kamu keluar. Kamu malah marah. Tapi terus akhirnya ibu kamu karena kecintaan kepada kamu ditarik, diseret kalau perlu sampai berdarah-darah nggak apa-apa, ditarik keluar rumah biar kamu terbebas dari kebakaran tadi. Nah, akhirnya ternyata tugas seorang ibu kalau anaknya nggak mau bangun ketika dengar adzan, harus berupaya seperti seakan-akan rumah kamu kebakaran dan kamu harus diselamatkan dari panasnya api neraka tadi. Nah, kemudian bapak kamu tidur, pulang kerja capek. Kemudian kamu bilang begini sama ibu kamu, Bu, bapak belum bangun, Bu, waktunya sholat. Apa kata ibu kamu? Biarlah nak, kasihan, bapak baru pulang kerja. Kira-kira kamu santai saja, apa kamu lawan ibu kamu tadi? Bu, kamu harus punya pikiran kayak tadi. Kalau seandainya rumah kamu
kebakaran, lalu bapak kamu sedang tidur di dalamnya, apa iya kamu biarin dulu tidurnya selesai? Nanti kalau sudah siuman, baru nanti disuruh keluar. Pak, bakarannya udah selesai, Pak. Jadi bapak kamu udah hangus, kamu nangis selamanya. Bapak kamu ketika meninggalkan sholat, akhirnya apa? Nggak sholat. Jadi nanti kalau pulang, dengar adzan, ibu kamu, bapak kamu dengar adzan, kamu harus paksa sebagaimana seandainya terjadi kebakaran di rumah kamu, dan kamu harus menyelamatkan iman. Oke? Itu akhir dari cerita yang pada pagi hari ini tadi saya sampaikan. Sekarang siapa yang akan memberikan komentar? Tanyain satu-satu. Coba sekarang Bu, Ibu ke sebelah sana tanya satu-satu. Menurut kamu apa inspirasi yang kamu peroleh dari cerita ini? Nah ini nih si Jihan dulu nih. Ya. Hai Pak, ayo. Haifa, gimana menurut kalian, menurut Haifa kok, apa inspirasi yang didapat dari cerita Pak Habib? Jangan pernah ninggalin sholat. Oke, sekarang ini depan ini, Alia sama Cerela ini. Ayo, semuanya harus punya pendapat. Ayo. Apa? Bagaimana pendapatnya? Ayo jangan kayak gitu Bang. Saya mendapatkan ilmu. Apa? Ya, apa ilmunya? Tentang apa? Tentang agama. Iya, tentang agama, jelas. Ya, setelah dengar cerita ini, apa nih Apa reaksi kesimpulannya? Kita berpendapat. Ayo, Ayo. Konten ini konten. Devi. Ayo Devi. Oke, apa? Apa ya? Apa yang kamu lakukan setelah dengar nih, kalau bapak kamu tidur, kamu biarin dulu kebakar apa dibangunin paksa? Bangunin paksa. Bangunin paksa. Kalau kamu dimarahin gimana? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting dia bangun. Iya. Nah, Ayo lanjut Ayo, kelas lanjut, 7B. Ayo. ayo satu lagi nah. Perwakilan 7B. Mana? Rinja. Ayo. Nah, itu Rinja. Tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat. Ayo tampung dulu. Kelas C udah ya? 7A udah Haifa. 7B udah, 7C belum, 7C. Semuanya boleh. Siapa nih 7C? Desain dulu. Oh, Hafijah 7D. 7C mana 7C? Nih. Ayo 7C. Kalista. Ayo Kalista. Apa bukan apa? Apa yang hikmah yang bisa kamu ambil dari cerita Pak Habib? Kalau orang tua kamu kayak misalnya tidak mempedulikan kamu tidak boleh, kamu nggak boleh berlakukan seperti orang tua kamu yang biasanya. Jangan melupakan ya, nanti enggak itu. Ayo Mutia dan tambahin Kansa. Ayo, yang kenceng tapi suaranya nih, karena ini video. Pendapat saya adalah kita tidak boleh meninggalkan atau menunda-nunda sholat. Oke, siapa lagi? Ayo. Ada lagi? Tanyain semuanya. Bisa cukup semuanya. Ayo. Ayo. Nesya. Ayo. Yo, bagaimana? Yang kenceng, karena ini video ya. Tidak boleh meninggalkan sholat.
Udah, Oke, Kak. sekarang kita review. Tadi anaknya ada berapa? 3. Yang pertama namanya siapa? Arben. Singkatan dari apa?